Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa DRTV dimanapun kalian berada, sore hari ini saya sudah bersama Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pemirsa, beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kabupaten Sumbawa. Hari ini kita akan membahas tema Ramadan dan COVID untuk 2021. Bang Ustadz. Yep. Kayak tahun kemarin nih Bang, Ramadan dan Lebaran kita bisa dibilang kurang menyenangkan seperti biasanya. Iya. Jadi ada larangan taraweh, ada larangan sholat Idul Fitri, kemudian ada pengawasan untuk ngabuburit. Padahal rutinitas itu kita tunggu-tunggu. Kita semua menunggu Ramadan supaya bisa ngabuburit, supaya bisa habis sholat subuh jalan-jalan gitu kan. Supaya bisa jalan ke masjid untuk tarawih gitu rame-rame sama tetangga. Jadi itulah kesempatan kita untuk beribadah dengan khusyuk, berame-rame gitu dengan keluarga, dengan tetangga, lingkungan gitu. Kemudian sholat Id terutama itu sangat menyedihkan sih. Kalau tahun kemarin kami sampai, kalau saya bersama keluarga itu sampai menangis gitu, karena nggak bisa sholat Id gitu. Padahal masjid dekat ya. Kemudian apalagi ke lapangan benar-benar nggak bisa. Nah kalau tahun ini Bang Ustadz itu gimana? Oke. Ya, kita sangat bersyukur kalau kita bisa panjang umur, sehat ya. Iya. Insyaallah ini masuki bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Iya. Ya, upaya kita yang paling penting pertama bisa menguatkan kembali keimanan kita untuk menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena memang dua syarat yang paling penting dengan iman, dengan ihtisab itu. Ya, iman ya tentu semua kita sudah beriman, mengimani. Tapi jangan ngedumel gitu, jangan apa istilahnya mengeluh. Ya. Ini puasa bagaimana ini? Kok begini-begini terus? Tidak perlu deh. Yang penting iman itu bisa membawa manusia bisa lebih tegar, bisa lebih kuat, bisa lebih berhasil, bisa lebih banyak untuk melakukan apa saja aktivitas selama masa COVID ini. Ya memang yang paling penting juga syarat yang kedua ihtisab ini betul-betul mempersiapkan diri. Ihtisab ini banyak kaitannya dengan baik ibadah yang akan dilaksanakan ataupun ibadah yang lalu, sehingga bisa betul-betul mampu ada perbandingan antara ibadah tahun lalu sama sekarang. Ibadah tahun lalu yang dimaksud di sini baik situasi kondisi maupun bagaimana pelaksanaan ibadah itu perlu, sehingga kita bisa mengkonversi lahir ibadah yang lebih meningkat lagi. Itu namanya ihtisab. Ya, jadi ihtisab evaluasi. Nah, mengenai situasi dan kondisi ini, insya Allah di tahun ini akan berbeda dengan tahun yang lalu. Ya, jadi dengan lebih longgar begitu? Ya, lebih longgar. Kementerian Agama itu, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran. 2 kali malah ngeluarin surat edaran. Dan saya lihat Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran, tetapi masih berpatokan ke surat edaran 03 tahun 2021. Tetapi 8 April kemarin, ya kalau 8 April baru kemarin kita dapat dikeluarkan surat edaran nomor 4 yang baru Menteri Agama. Tahun 2001, yaitu perubahan surat edaran nomor 3 tahun 2001 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini. Tapi Gubernur NTB belum mengeluarkan yang sesuai dengan yang sesuai nomor 4 ini. Nah, pada dasarnya sama saja, isinya cuma ada ketentuan-ketentuan yang sangat dianggap yang terkait dengan masalah COVID dan pandemi yang terpapar di suatu daerah. Ya. Kalau yang pertama kan umat Islam diperintahkan untuk kita ibadah puasa. Diperintahkan.
sahur dianjurkan di rumah masing-masing, ya, tidak dianjurkan untuk sahur bersama. Buka bersama. Buka bersama nggak ada juga. Nggak dianjurkan. Ya. Jadi tetap dilaksanakan, kalaupun itu ada kegiatan, misalnya buka puasa bersama, jadi tetap dilaksanakan memenuhi Standar pembatasan. Ya, termasuk jumlah kehadirannya paling tidak 50% dari kapasitas daya tampung ruangan untuk menghindari kerumunan. Misalnya di ruang ini berapa, gitu kan? 20 misalnya. Misal muatnya 20 berarti gitu. 10 aja, setengahnya. Nggak boleh lebih dari itu. Nah, yang paling penting sekali, karena pelaksanaan kegiatan Ramadan ini erat kaitannya dengan rumah ibadah, ya, pengurus masjid atau musola itu ya dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tarawih, sholat fardu 5 waktu. Tahun ini dibolehkan? Boleh, tadarus juga boleh. Iktikaf pun juga boleh, tapi juga dengan pembatasan tadi, 50% dari kapasitas daya tampung rumah ibadah itu. Jarak antara orang per orang itu? Ya, dikasih jarak. Ya, sebenarnya jarak yang ada di masjid sekarang kan sudah oke itu. Saya lihat seperti itu. Nah, kapasitas masjid musola itu, dan tetap juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, yang ketat ya, termasuk penyiapan termogan itu, kemudian masker, karena pada tanggal hand sanitizer juga, cuci tangan dan lain sebagainya. Yang memang pada hari Jumat kami rapat dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, kemudian pejabat-pejabat, Pak Sekda, Pak semua, ya, menekankan hal ini. Saya juga menyampaikan ke Pak Bupati, masjid di masa COVID ini sangat sedikit kotak amal. Ya, bisa nggak pemerintah itu menyiapkan masker, saya bilang. Kalau memang di edaran itu harus pakai protokol kesehatan. Nah, diokekan, insya Allah akan ada bantuan masker di masjid itu sendiri. Termasuk di dalam kegiatan itu ada taraweh, tadarus tadi, kemudian ada juga ceramah, tausiah itu pun tidak boleh melebihi durasi 15 menit. Ceramahnya? Iya, nggak boleh. Jadi cukup 15 menit, memang layaknya 15 menit. Kurang dari itu juga nggak apa-apa. Memang tausiah itu penting, karena itu juga yang ingin didengarkan oleh masyarakat. Saya lihat seperti itu. Kemudian di dalam Ramadan ini juga kan ada peringatan nuzul Quran juga. Iya. Nah, nuzul Quran itu juga diminta sama audiennya paling tidak 50% dari kapasitas ruangan tersebut. Nah, semua itu tetap juga protokol kesehatan yang ketat. Nah, yang paling penting sekarang untuk memastikan protokol kesehatan itu, tentu pengurus masjid harus ekstra kerja untuk melihat. Maka saran kami di sini juga kepada jamaah untuk tidak pergi ke masjid lain, paling tidak di kampungnya saja, nggak usah keluyuran sana kemari. Tapi di kampungnya pun sepertinya bakal penuh, Ustadz, kalau misalnya kita antusias seperti biasanya. Itu berarti pengurus masjid harus menghalangi begitu? Jadi dilihat daya tampung. Kalau memang daya tampung itu sudah penuh, saya pulang pikir saja gitu. Jangan pulang lah. Kasihan. Ya, karena di situ juga ada masjid dan musola. Ya. Tapi kadang-kadang tempat-tempat yang bisa mereka pergunakan untuk sholat, saya pikir nggak masalah sih. Kalau hanya untuk taraweh saja. Untuk taraweh. Yang jelas, yang bisa menilai ini, edaran ini, seluruh aparat terkait juga ikut harus bekerja sama melihat kalau memang daya tampung banyak sampai keluar dan lain sebagainya, ya ini harus juga dipikirkan oleh pemerintah gitu. Jangan sampai ibadah masyarakat itu terbengkalai. Itu yang kita yang ya kasihan masyarakat gitu. Nah, termasuk dalam hal disebutkan di edaran nomor 4 ini, yang poin ke-6 itu dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa dalam hal situasi kondisi daerah yang
termasuk zona merah, risiko tinggi. Ya, termasuk juga zona orange, risiko sedang. Penyebaran COVID-nya itu memang diharapkan mereka tidak melaksanakan di daerah tersebut, misalnya di satu kampung gitu. Dia zona merah atau zona merah gitu ya. Ya, memang sebaiknya enggak usah keluar dari situ. Kasihan nanti terpapar ke yang lain. Karena memang orang yang terpapar itu sebaiknya stay, jangan kemana-mana gitu. Untuk membendung penyebaran ini. Nah, kalau di edaran ini memang kalau saya lihat Sumbawa itu orange. Ada 10 kecamatan. Nah, tapi sekarang Sumbawa kota? Iya kena Sumbawa. Masuk ke Sumbawa. Itu kalau nggak salah ada 10 kecamatan. Cuma nanti bagaimana pemerintah daerah melihat secara bijaksana. Misalnya Sumbawa kota di Kecamatan Sumbawa. Itu orange. Kalau orange semua berarti semuanya tidak boleh gitu kan? Yang menahan diri lah. Ya itu. Mungkin ya yang kita minta di sini kebijakan pemerintah daerah. Orange-nya itu di mana? Kecamatan itu. Iya. Jadi kita nggak bisa pukul rata toh. Kalau di misalnya Berang Biji di RW RT berapa? Jadi diisolasi betul. Supaya tidak mengorbankan wilayah lain. Itu maksudnya pementeri itu. Nah, karena yang terpandemi zona merah maupun zona orange ini masih punya kans untuk menularkan kepada orang lain. Itu punya kans untuk menularkan kepada orang lain. Maka untuk zona-zona ini bisa diadakan pembatasan. Cuma pemerintah juga harus betul-betul melihat secara bijak. Karena yang kita takutkan jangan sampai masyarakat marah gitu. Udah dilarang, udah dibolehkan kok dilarang-larang ya kan? Saya ini enggak COVID dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu betul-betul dipahami oleh pimpinan daerah itu. Terus bentuk sosialisasinya seperti apa, Bang? Bentuk sosialisasi ini akan diedarkan melalui sosial media ke camat-camat, kemudian melalui dai-dai, melalui ormas-ormas Islam, melalui penyuluh-penyuluh agama, itu akan dilibatkan semua dari semua edaran-edaran itu. Karena otomatis jujur bahwa masih banyak di masjid-masjid itu yang belum menerapkan protokol ketat. Nah, kecuali di tempat-tempat tertentu, misalnya komunitas tertentu, kan ada biasanya, contohnya di panti asuhan ya. Di panti asuhan itu kan orang situ-situ doang, pengurusnya, anak-anaknya. Nah, ada pun orang yang sering berjamaah di situ adalah jemaah tetap. Nah, itu yang dimaksud, janganlah ganggu, biar sudah mereka di lingkungan itu ya. Karena itu justru akan bisa memberikan keamanan, kenyamanan. Tapi masuknya orang-orang baru nanti masuknya orang-orang baru nanti justru yang kita tidak ketahui, yang bukan jamaah tetap. Nah, ini yang bisa menimbulkan resiko-resiko yang lain. Ya, ini ikhtiar, bukan kita takut. Karena apa? Penyakit itu tetap dari Allah. Ya, kesembuhan juga dari Allah. Kalau nih Bang, kalau ada rumah ibadah yang melanggar gitu, itu siapa sih yang mengawasi gitu? Terus bagaimana bentuk sanksinya? Ya, memang pengawasan ini adalah pengawasan dalam bentuk kerjasama. Inilah yang perlu diberikan pemahaman lebih dini kepada masyarakat melalui wawancara kita ini, diskusi kita ini. Itu bila tersebar ke masyarakat itu sudah sebagai sosialisasi tingkat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu lebih paham terhadap aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan lebih menjunjung tinggi untuk keselamatan. Karena sepertinya masyarakat, saya melihat ini Bang, sepertinya masyarakat sudah mulai menggampangkan si COVID ini. Terlihat dari beberapa acara yang rame.
pernikahan mulai ramai. Ini agak menyebalkan karena anak-anak kita belum diizinkan sekolah, tetapi acara-acara terlaksana dengan ramai dan biasa saja, tidak ada peneguran, tidak ada sanksi-sanksi seperti waktu awal mula COVID ini begitu hebohnya itu kan, sampai polisi membubarkan hajat orang yang sedang berlangsung seperti itu. Ya, memang kita harus sebagai warga masyarakat harus bisa lebih bijaksana lah. Kita mengambil hikmah semuanya. Memang pemerintah kan berusaha untuk menegakkan kedisiplinan di tengah masyarakat. Yang kita hadapi ini manusia, ya memang harus lebih banyak kita mengedukasi masyarakat. Maka artinya kesadaran sendiri jadinya. Iya, kesadaran sendiri itu hanya bisa timbul dari orang-orang yang betul-betul memiliki perilaku hubungan sama manusia yang dia ketahui hubungan tersebut harus dilalui dengan cara bagaimana. Hanya orang-orang yang seperti itu saja. Kalau orang yang hidupnya semau gue, ya seenak-enaknya itu loh. Ini yang paling bahaya. Itu yang kadang-kadang memberikan masukan kepada masyarakat dengan perkataan-perkataan yang negatif. Hari ini Bang, saya memantau medsos teman-teman, itu seperti tidak ada COVID, karena ya seperti biasa memasuki Ramadan, biasanya 2-3 hari sebelum Ramadan itu pada tamasya, pada ke pantai rame-rame gitu. Dan hari ini kebetulan karena hari Minggu, jadi medsos teman-teman saya lihat pada berkerumun di pantai-pantai. Kalau memasuki Ramadan saja sudah seperti itu, saya yakin Ramadannya pun akan sama gitu. Ya, memang kalau mau mengkomparasi antara realitas dengan ya apa istilahnya kita ya, das sein sama das sollen ya, apa kenyataan tekstual dan kontekstual itu. Emang kadang-kadang kalau kita padukan mesti bertabrakan atau antara keinginannya dengan kenyataan itu pasti itu. Dan ini adalah merupakan tantangan pemimpin sebenarnya melihat apa yang terjadi di masyarakat itu. Nah, kalau pemimpin lepas tangan dan mengatakan biarin sudah, ntar mereka tahu sendiri apa hasilnya. Itu juga nggak boleh antipati seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah menyiapkan rambu-rambu. Kira-kira ya memang kalau kita lihat kapasitas ibadah. Contohnya tadi masalah pernikahan. Kalau gedung itu isinya 100 ya 50 aja. Nah, dengan, saya melihat dengan jarak yang sesuai COVID. Saya melihat, ya nggak usah jauh-jauh contohnya kemarin Pak Sekda. Pak Sekda, saya tanya, Bapak Ketua Gugus. Benar. Saya tanya sekarang gimana ngundang orang. Oh, sekian jam sekian. Oh, dibagi. Ya dibagi. Berapa orang? Ini sekian. Oke. Jalan. Pakai prasmanan apa enggak? Enggak. Pakai apa? Nasi kotak. Bagus. Langsung pulang. Langsung pulang. Saya langsung pulang, enggak ada. Itu kan bagus. Dan saya melihat tidak ada kerumunan. Dari motor jalan pulang. Pulang. Bisa gantian dengan tamu yang sudah dijadwalkan lainnya gitu. Iya. Jadi ini suatu contoh teladan. Nah, teladan ini penting dari tingkat pemimpin dari misalnya bupati, sekda, asisten, kepala dinas, sampai ke camat, sampai ke kepala desa, sampai ke RT RW pun harus memberikan contoh yang benar gitu. Kerumunan tidak boleh lebih dari jam sekian, ya sudah. Nah, jadi ini contoh-contoh yang sangat sepele, tetapi memberikan akses yang sangat besar kepada masyarakat. Sehingga apa? Karena
masyarakat zaman sekarang kan, orang itu kan begitu juga. Ngapain kok kita masa nggak bisa? Nah, ini nggak apa-apa dong kita juga. Gitu. Nah, ini yang paling bahaya ini. Ya. Karena nanti kalau sudah di generalisasi dari bukan hanya dalam satu kasus, tapi dengan kasus-kasus yang lain di luar itu, ini kan lebih berbahaya. Nah, inilah yang membuat masyarakat ini bisa justru tidak bisa mendukung apapun. Berarti ibadah-ibadah Ramadan seperti tarawih gitu, buka bersama, biasa kan teman kantor, teman main gitu, buka bersama, dibolehkan dengan standar COVID. Iya, COVID. Mulai dari kapasitas gedung yang digunakan, gitu, kapasitas masjid, kemudian jarak antar jamaah gitu, sampai ke ceramahnya hanya maksimal 15 menit seperti itu. Itu pun jika di COVID-nya zona aman ya, Bang. Kalau zona merah, zona oranye tidak disarankan ya. Disarankan. Itu lebih baik beribadah di rumah saja. Seperti itu ya, Bang ya, kira-kira. Kemudian kalau masalah sanksi dan pengawasan diutamakan ke kesadaran. Benar ya, Bang? Betul, ya? kesadaran. Kalau sholat Id, Bang, rencananya seperti apa? Boleh. Nanti setiap kampung boleh. Karena kan nggak mungkin kalau di lapangan ya? Di lapangan pahlawan kita biasanya kan bisa apa enggak, itu wallahu alam kita enggak tahu. Tapi menurut siapa kemarin kan dilaksanakan di Masjid Agung itu. Di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung itu kapasitasnya di bawah saja itu sampai 1.000 orang kok di bawah. Berarti dibagi dua. Belum di atas, nanti ada mungkin di atas itu mungkin 500-an kapasitasnya, mungkin 2,5. Ya bisa sampai 1.000. Kalau sampai ke jalan terus ke tempat-tempat lain, ya mungkin kapasitas bisa lebih. Nah, cuma ini bagaimana nanti akan dibicarakan. Kapasitas di dalam Masjid Agung bisa saja diatur sedemikian rupa. Tetapi saat proses datang dan pulang di parkiran terutama ini, Bang, itu kan kerumunan banget itu. Karena pasti kendaraan dekat-dekat gitu ya. Iya, betul. Saya rasa harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah. Kemarin kita rapat di Masjid Agung itu ikut juga Pak Wakapolres, ya, melihat masalah pengamanan dari parkir dan lain sebagainya, karena akan banyak masyarakat yang ikut situ. Ya sudah diberikan peta, kemudian bagaimana proses pengamanan, terutama jangan sampai hilang lah gitu. Itu yang paling penting, tidak sampai hilang. Dan itu mereka ikut rapat dengan kita di Masjid Agung. Baik, Bang. Kapan sih bulan puasa ini? Ya, insya Allah besok kami bersama tim akan mengadakan Ru'yatul Hilal. Ya, Ru'yatul Hilal itu melihat bulan. Ya. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama sekarang, maupun melihat posisi bulan. Besok di tanggal 12 itu sudah 3 derajat di atas ufuk. Jadi bisa dilihat untuk 1 Ramadan. Nah, berarti besok ya baru kita tunggu keputusannya. Tanggal 12 bisa dipastikan. Karena sekarang bulan Sa'ban ini sudah di Istiqmal, jadi 30 hari. Nggak ada lagi hari ke-31. Ya. Jadi kemungkinan besarnya tanggal 13 itu sudah 1 Ramadan, tanggal 13. Berarti 12 malam itu sudah tarawih. Gitu. Jadi maghrib besok kami bersama tim mungkin nanti ke Jempol atau ke di pinggir laut yang gampang melihat bulan. Mudah-mudahan cerah gitu. Kalau mendung, kalau mendung ya mohon maaf. Tapi semua titik di provinsi itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat. Kalau NTB itu di Ruang Balu, tapi ada kewajiban Kementerian Agama Kabupaten itu untuk Ru'yatul Hilal, untuk melihat hilal itu. Insya Allah besok
sidang isbat. Untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Itu akan lebih pagi biar Indonesia bagian timur juga bisa sholat tarawih dan seterusnya. Berarti kita tunggu saja keputusan Menteri Agama ya. Menteri Agama. Baik Bang Ustadz, terima kasih banyak sudah berbincang bersama saya hari ini. Sama-sama. Pemirsa, itu dia obrolan saya bersama Ustadz Faisal Salim. Beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Kabupaten Sumbawa. Beliau sudah menjelaskan regulasi Ramadan di Sumbawa tentunya untuk tahun 2021. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting seperti yang beliau katakan, saya ingin mengutip sedikit dari obrolan kami, dari kata-kata Bang Ustadz Faisal. Intinya adalah pengawasan, kita percayakan kepada kesadaran diri sendiri. Teman-teman, kita sudah paham bahwa COVID-19 itu benar adanya, jadi sebaiknya kesadaran diri sendiri itulah yang terpenting untuk kesehatan kita bersama gitu. Untuk juga membantu orang lain juga tidak terpapar gitu. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.